Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MG19I Universitas Al-Azhar Indonesia. Nama saya Khairun Nisanujana. Saya di sini akan menjelaskan apa itu manajemen pemeliharaan, tujuan pemeliharaan, serta strategi pemeliharaan dan rehabilitas. Nah, apa itu manajemen pemeliharaan? Kata pemeliharaan sendiri diambil dari bahasa Yunani terein, artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Tujuan pemeliharaan adalah seperti yang kita tahu, bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. Apa saja sih strategi pemeliharaan dan rehabilitas? Rehabilitas sendiri merupakan probabilitas dari pemanfaatan mesin dan peralatan atau produksi yang berfungsi secara tepat waktu di dalam situasi kondusif. Strategi pemeliharaan dan rehabilitas erat kaitannya dengan 3 hal berikut. 1. Peran karyawan atau role of employee. 2. Prosedur pemeliharaan dan rehabilitas atau maintenance and reliability di dalam usaha pencapaian hasil yang berupa berkualitas manajemen dan kualitas produk atau total management and product quality result. Sedangkan konsep strategi pemeliharaan dan rehabilitas yang baik harus didasari dengan karyawan dan juga prosedur yang baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Hazer dan Barry Render pada tahun 2001 dalam bukunya yaitu Operasi Manajemen Practice Hall 6th Edition atau edisi ke-6 dikatakan bahwa untuk mencapai persediaan berkurang, kualitas meningkat, kapasitas meningkat, reputasi kualitas, perbaikan yang menerus, serta variabilitas menurun, di mana poin-poin yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah contoh strategi pemeliharaan dan rehabilitas yang baik, dan agar mencapai titik tersebut, maka kita membutuhkan keterlibatan karyawan seperti berbagai informasi, pelatihan keahlian, sistem penghargaan, serta berbagi kekuatan. Lalu prosedur pemeliharaan dan keadaan yang dibutuhkan memiliki 4 poin seperti 1. Pembersihan dan pelumasan, 2. Pengawasan dan penyesuaian, 3. Perbaikan kecil, dan keempat yaitu pencatatan terkomputasi. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Prayogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemeliharaan pada bab jenis-jenis pemeliharaan atau maintenance. Maintenance atau perawatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan. Breakdown maintenance ini adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional produksi secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi kerugian akibat berhentinya mesin produksi yang menyebabkan tidak tercapai secara kualitas ataupun kuantitas output produksi. 2. Preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contoh, preventive maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan atau pembersihan atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala. Preventive maintenance ini terdiri dari 2 jenis, yaitu A. Periodic maintenance atau perawatan berkala. Periodic maintenance ini diantaranya adalah perawatan berkala yang terjadwal dalam melakukan pembersihan mesin, inspeksi mesin, pelumasan mesin, dan juga pergantian suku cadang yang terjadwal untuk mencegah kerusakan mesin secara mendadak yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Periodic maintenance biasanya dilakukan dalam harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. B. Predictive maintenance atau perawatan prediktif. Predictive maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan total. Predictive maintenance ini akan memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada komponen tertentu pada mesin dengan cara melakukan analisa tren perilaku mesin atau peralatan. Berbeda dengan periodic maintenance yang dilakukan berdasarkan waktu atau time based. Predictive maintenance lebih mengacu pada kondisi mesin atau condition based. 3. Corrective maintenance atau perawatan korektif. Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya hingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal atau mesin dapat bekerja tapi tidak dalam kondisi 100%. Jenis-jenis
Perawatan atau maintenance di atas perlu dipelajari dan diketahui dalam menerapkan Total Productive Maintenance atau TPM. Untuk mengukur kinerja mesin, kita dapat menghitungnya dengan rumus OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Pengukuran OEE sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari program TPM yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, hasil OEE merupakan KPI atau Key Performance Index utama hasil penerapan TPM. Dalam contoh realnya, PT Mayora Indah Tbk, Site Jayanti, merupakan salah satu unit Mayora yang merupakan industri fast moving consumer good sebagai produsen makanan yang terlengkap dan terbesar di Indonesia. Produk andalan dari pabrik Jayanti adalah produk roma kelapa karena tingkat produksi yang mencapai 90%. Untuk itu perlu dilakukan maintenance yang baik dalam produksi roma kelapa. Proses terakhir adalah proses packing, di mana mesin yang digunakan adalah mesin multi packing system 023 atau kita sebut MPS 23. Isi biskuit memiliki 6 mesin aktif MPS 023, di mana mesin ini yang paling banyak mengalami downtime dalam proses packing untuk periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 3 Januari 2017. Sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya breakdown pada pola distribusinya. Di sini kita lihat sedikit pengenalan tentang PT Mayora Indah. Tentunya kita sudah tahu begitu kita mendengar nama PT Mayora, di benak kita muncul produk-produknya, yaitu tentunya biskuit roma kelapa, biskuit better, permen Kopiko, kopi Torabika Cappuccino, dan lain-lain. Semua ini adalah produk dari PT Mayora. Kita lihat ini produk-produk andalannya, dan sebagian produk sudah diekspor ke mancanegara. Pengenalan kepada mesin multipacking. Mesin multipacking atau di sini kita sebut sebagai mesin packing. Sebuah mesin yang dapat mengemas produk agar barang tetap terjaga dari segi higienitas dan sterilitas. Di dunia perindustrian mesin tersebut digunakan untuk mengemas barang dengan jenis yang berbeda, dapat berupa makanan, elektronik, maupun peralatan seperti baterai. Konsekuensi yang dialami ketika mesin terjadi breakdown akan berpengaruh pada proses produksi, khususnya produk akan berkurang secara kuantiti. Padahal setiap hasil produksi harus di-packing, maka peran mesin MP023 sangatlah penting. Dari jumlah mesin MP023 yang terbatas, PT Mayora juga memiliki target produksi yang harus dikejar. Pada site Jayanti di Tangerang, terdapat mesin 6 MP023. Di sini kita lihat sedikit diagramnya. Gambar dinamo atau yang berwarna hijau ini adalah mewakili mesin, simbol mesin. Kita lihat di sini ada total operating time, itu adalah waktu yang disimbolkan dengan garis berwarna ungu. Kita lihat di sini, as reliability increase, MTBF also increase. Kita dapat pahami di sini, saat keandalan atau durability mesin meningkat, MTBF juga akan meningkat. MTBF kita rumuskan sebagai total operating time dibagi dengan jumlah dari kegagalan atau breakdown mesin. MTBF adalah parameter yang digunakan untuk mencari waktu rata-rata antara dua kegagalan berturut-turut atau breakdown yang terjadi secara berdekatan, berturut-turut. Dan parameter ini sangat tepat digunakan untuk mesin yang dapat diperbaiki. Perbedaan dari keduanya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam memperbaiki sistem setelah terjadi kegagalan pertama. Tujuan agar mengidentifikasi perhitungan distribusi waktu antara kerusakan pada mesin multipacking, serta mengidentifikasi periode penjadwalan maintenance, dan memberikan usulan tentang kebijakan preventive maintenance dan repair maintenance. Fungsi distribusi yang paling sering digunakan untuk menganalisis breakdown mesin karena fatigue adalah dari material dan umur suatu mesin yang kita biasa dihitung dengan distribusi Weibull. Distribusi Weibull digunakan untuk data waktu kerusakan dalam analisis keandalan, terutama dalam menghitung waktu umur komponen, sehingga distribusi ini digunakan untuk laju kerusakan yang menurun. Demikian dari saya, sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mita. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Mita Oktaviani. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen pemeliharaan, tujuan manajemen pemeliharaan, strategi dan jenis-jenis yang dilakukan untuk pemeliharaan, serta apa itu mesin packing, saya akan menjelaskan bagaimana PT Mayora Indah Tbk Jayanti menganalisis kebijakan maintenance pada mesin multi-packing mereka. Dalam ilustrasinya, pertama, perusahaan PT Mayora Indah akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut berupa data breakdown time dan actual time. Cara
cara yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan cara observasi langsung, wawancara, dan data histori perusahaan. Kemudian, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software MATLAB. Software MATLAB itu semacam software pemrograman perhitungan yang akan mengimplementasikan perhitungan dari yang sulit menjadi lebih mudah. Lalu, hasil yang didapatkan dari software tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode repair maintenance. Langkah awal dari metode repair maintenance adalah dengan menghitung probabilitas breakdown mesin yang akan dianalisis. Berikut terdapat data-data breakdown time mesin multipacking 023 perusahaan PT Mayora Indah Tbk Jayanti per periode. Nah, di sini kita akan menghitung probabilitas breakdown mesin multipacking tersebut ya. Cara menghitung probabilitas per periode adalah jumlah waktu breakdown per periode atau 1 minggu dibagi dengan jumlah keseluruhan waktu breakdown. Jadi totalnya. Bisa kita lihat di sini dalam tabel ini. Di sini jumlah waktu breakdown periode pertama adalah 3,9167. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan waktu breakdown. Ini ya di kolom yang paling bawah, kolom breakdown time yang paling bawah jumlah. Nah, dibagi 33,0833. Sehingga hasilnya bisa kita lihat di kolom paling kanan yang periode pertama. Nah, di situ sudah saya hitung ya. Jumlahnya 0,1211. Nah, dari cara perhitungan probabilitas tersebut, kita bisa hitung probabilitas di periode-periode berikutnya dengan cara yang sama, sehingga didapat hasil yang ada di tabel paling kanan ini. Nah, sehingga total keseluruhan probabilitas breakdown mesin multipacking 023 perusahaan PT Mayora Indah Tbk Jayanti adalah 1. Setelah menghitung probabilitas per periode, selanjutnya adalah menghitung biaya repair. Untuk menghitung biaya repair itu sendiri, PT Mayora sudah menentukan waktu repairnya. Jadi waktu repairnya itu ada 2,54 jam. Nah, perhitungannya seperti ini. Mengalihkan waktu repair dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang dengan biaya tenaga kerja yang sudah disesuaikan dengan UMR PT Mayora. Kemudian dibagi dengan hari kerja yang telah ditentukan. Sehingga di data didapatkan Rp13.300. Kemudian ditambah dengan biaya material. Nah, biaya material ini timbul itu untuk mengganti biasanya part-part yang rusak selama periode 3 bulan. Jadi 13.300 ditambah dengan biaya material. Kemudian hasilnya ditambahkan lagi dengan biaya overtime yang timbul akibat breakdown itu tadi. Sehingga diperoleh hasil biaya repair sebesar Rp93.453.412 per breakdown. Setelah menghitung biaya repair, selanjutnya kita menghitung biaya preventif atau pencegahan. Caranya sama dengan menghitung biaya repair, hanya saja pada biaya preventif jumlah waktunya itu sebanyak 1 jam. Nah, jika tadi yang biaya repair itu 2,54 jam, sekarang untuk mencari biaya preventif waktunya hanya 1 jam. Nah, kemudian ditambah dengan biaya material. Tetapi tidak ditambah dengan biaya overtime. Mungkin beda itu ya. Jadi waktunya dan tidak menggunakan biaya overtime. Sehingga hasilnya untuk biaya pencegahan atau biaya preventif itu adalah sebesar Rp7.066.647. Nah, jadi lebih besar ya, karena memang lebih besar yang repair maksudnya, karena memang dari jamnya dan biaya overtime-nya tidak ditambahkan tadi. Setelah biaya repair dan preventifnya sudah diketahui, selanjutnya kita akan menghitung kebijakan repair dan kebijakan preventif. Nah, sebelum menentukan itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung rata-rata runtime setiap mesin sebelum terjadi kerusakan. Kemudian baru kita akan melakukan perhitungan rata-rata breakdown tiap bulannya. Perkenalkan, nama saya Ervini Nisha. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang perhitungan biaya pemeliharaan dari mesin multipacking. Setelah mengetahui biaya repair dan preventif pada mesin MPS 023, selanjutnya kita hitung kebijakan repair dan preventif. Hal pertama adalah perhitungan runtime sebelum terjadi kerusakan atau biasa disimpulkan TB dengan data aktual untuk mesin multipacking sistem 023. Dapat dilihat datanya pada tabel yang ada di samping ini. Di sini tertera data dari week 40 sampai week 52, yaitu tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 Januari. Yang mana ini sekitar waktu 3 bulan dan
dibagi per minggu. Dapat dilihat di tabel, waktu kerja dalam seminggu didominasi 144 jam yang diawali dengan 135 jam, lalu 144 jam, dan pada akhir penilaian ada di minggu ke-52 hasilnya 152 jam per minggu. Dengan jumlah mesin yang diteliti sebanyak 1 mesin dan data hasil perhitungan frekuensi runtime mesin default failure pada software EasyFit, maka diperoleh data runtime berdistribusi Weibull. Dengan jumlah mesin yang diteliti sebanyak 1 mesin dan data hasil perhitungan frekuensi runtime mesin default failure pada software EasyFit, maka diperoleh data runtime berdistribusi Weibull. Dengan adanya distribusi Weibull ini, maka diperoleh nilai alfa dan beta masing-masing adalah 28,525 dan 144,22. Selanjutnya, untuk menghitung TB menggunakan rumus distribusi Weibull seperti berikut yang sudah tertera di samping. Jadi hasil untuk TB-nya adalah 28, 32, 7, 21 jam per periode. Diketahui, kemudian dalam menghitung TB menggunakan rumus distribusi Weibull seperti berikut. Dengan rumus ada di samping, hasilnya kita temukan 28,32721 jam per periode. Lalu diketahui hasilnya adalah Rp3.299.092. Menghitung total kebijakan preventive maintenance dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Preventive maintenance policy untuk N sama dengan periode 1. Kumulatif jumlah breakdown dalam satu periode di mana N adalah jumlah mesin yang digunakan dan P1 adalah probabilitas kerusakan pada periode pertama. Untuk menghitung B1 seperti di samping, dengan hasilnya 0,1184 mesin per 5 tahun. Lalu kita menghitung rata-rata jumlah breakdown per periode. Setelah dihitung, hasilnya 0,1184 mesin per periode. Selanjutnya, kita menghitung perkiraan biaya repair per periode. Untuk hasilnya, kita dapatkan biaya repairnya itu Rp11.064.884. Lalu kita menghitung biaya per periode. Hasilnya 7.066.647. Dan akhirnya kita menghitung total rumus TMC sama dengan TCR ditambah TCM. Dengan hasil totalnya adalah Rp18.130.531. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu rekan saya. Halo semua, nama saya Overgia Dida Pamungkas dari MJ19I. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang rekapan perhitungan maintenance cost. Nah, tabel rekapannya. Nah, tabel rekapan ini dilihat dari sisi perhitungan preventive maintenance. Nah, apa itu preventive maintenance atau pemeliharaan preventif? Itu dia memiliki kegunaan yang sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan critical unit atau mesin yang mudah rusak atau bisa mengalami dalam kondisi yang kritis. Contohnya ada sebagai berikut. Saya sebutkan ada 4. Yang pertama, kerusakan fasilitas atau peralatan akan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja. Nah, jadi mesin itu bisa menyebabkan si pekerjanya itu mengalami kecelakaan, kasarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi mesin itu juga bisa mempengaruhi kualitas produk. Kalau misalkan dia cacat, produknya juga bisa cacat juga. Kemudian yang ketiga, kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba si mesinnya itu rusak, itu bisa menyebabkan mesinnya itu jadi proses produksinya yang harusnya selesai dalam waktu 1 jam jadi macet. Kalau macet di tengah-tengah kan dia jadi lebih dari 1 jam. Kemudian yang terakhir, modal yang ditanam atau investasi dalam fasilitas tersebut cukup mahal harganya. Jadi kalau mesin memang untuk produksi itu memang harganya pasti mahal. Nah, itu tadi review sedikit lah ya. Kemudian kita masuk ke tabel rekapan perhitungan maintenance cost. Nah, di sini ada 5 kolom ya. Ada 6 kolom, maaf. Itu yang pertama ada kolom periode atau N. Kemudian sebelahnya ada jumlah breakdown kumulatif atau yang disimbolkan dengan
B besar, N kecil. Kemudian sebelah lagi ada rata-rata breakdown. Kemudian sebelahnya lagi ada perkiraan biaya repair, total cost repair. Kemudian ada perkiraan biaya maintenance atau total cost maintenance. Kemudian yang terakhir ada perkiraan total biaya maintenance atau yang disingkat dengan total maintenance cost. Nah, untuk tabel rekapan perhitungan maintenance cost kan tadi kita ambil dari PT Mayora. Nah, di sini periodenya yang kita hitung tuh ada 13 periode, yaitu minggunya ada 13. Kemudian untuk selanjutnya ada jumlah breakdown kumulatif. Nah, itu dari mana perhitungannya? Itu diperoleh dari satu dalam satu periode atau N. Jadi rumusnya itu jumlah breakdown kumulatif itu kita simpulkan dengan pada periode PN ya. B besar N sama dengan N besar dikali PN. Jadi N besar itu adalah jumlah mesin yang digunakan, kemudian dikalikan dengan probabilitas. Jadi kalau misalkan jumlah mesinnya kan tadi ada 1 dikalikan dengan probabilitasnya. Jadi 1 dikalikan 0,1184. Jadi 0,1184 itu adalah probabilitas yang tadi sudah dihitung. Jadi 1 dikalikan 0,1184. Jadi hasilnya tetap 0,1184. Kemudian rata-rata breakdown. Rata-rata breakdown itu rumusnya B atau rata-rata breakdown sama dengan kumulatif breakdown-nya periode kali ini periode pertama ya, jadi B1 per N. Jadi jumlah atau rata-rata jumlah breakdown itu dibagi 1 per periodenya, jadi 0,1184 dibagikan 1 ketemunya 0,1184. Kemudian biaya repair atau total cash repair itu diperoleh dari rata-rata breakdown dikalikan kumulatif repair. Nah, kumulatif repairnya tadi sudah dihitung, itu sebesar Rp93.453.412. Jadi itu dikalikan dengan rata-rata breakdown-nya yaitu 0,1184 ketemu 11.064.884 rupiah. Kemudian perkiraan biaya maintenance atau total cost maintenance diperoleh dari N dikalikan CM per N. N besar dikalikan CM per N. Jadi N besar itu adalah jumlah mesinnya dikalikan cost maintenance dibagikan dengan periodenya. Jadi 1 dikalikan 7.066.647 dibagikan 1. Jadi hasilnya tetap sama 7.066.647. Kemudian kita hitung perkiraan total biaya maintenance atau total maintenance cost. Itu tinggal kita jumlahkan yang tadi itu kan ada total biaya repairnya dijumlah dengan total biaya maintenance perkiraan. Jadi perkiraan biaya repair dijumlah dengan perkiraan biaya maintenance. Nah itu kan 11 juta itu perkiraan biaya repairnya. Kita lihat nih yang dari periode pertamanya. Kita ambil salah satu contoh ya, perkiraan biaya repairnya itu yang pertama itu ada 11.064.804 dijumlahkan dengan 7.066.647 itu dari perkiraan biaya maintenance periode pertama. Jadi ketemunya 18 juta sekian. Nah, perkiraan biaya repair itu adalah kita perkirakan adalah mesin ketika dia itu breakdown atau mati. Kemudian untuk biaya maintenance, perkiraan biaya maintenance itu adalah mesin yang setelah mengalami breakdown. Jadi tapi udah di gudangannya itu udah nggak 100% mesinnya. Jadi kemampuannya itu udah nggak 100%. Itu sedikit tambahan penjelasan lah ya. Dari perhitungan ini kita lihat yang paling efektif ada di periode keempat. Kenapa efektif di periode 4? Karena berdasarkan analisis itu periode pertama itu mengalami atau bakal shutdown mesinnya itu ada di periode kelima. Jadi periode keempat itu efektif karena sebelum terjadinya benar-benar si mesin itu shutdown atau mengalami kayak udah mati gitu loh. Nah itu tadi penjelasan tentang ada rekapannya. Di situ ada gambar grafik perbandingan biaya repair maintenance dan preventive maintenance. Dan nanti ini dapat disimpulkan mana nih yang lebih efektif perbandingannya, mau yang repair maintenance atau preventive maintenance. Nah ini nanti saya jelaskan sedikit. Nah di grafik itu ada garis-garis yang beda warna ya. Yang pertama itu ada garis yang warnanya abu-abu, itu total maintenance cost, itu adalah total harga dari preventive maintenance. Nah, total itu ya tadi kita udah ketahui kan, PMC diperoleh dari perkiraan biaya repair ditambah dengan perkiraan biaya maintenance. Kemudian ada garis warna kuning, dan garis warna kuning itu biaya perbaikan yang diperkirakan atau TCR tadi, total cost repair. Kemudian yang garis warna biru itu adalah
total cost maintenance, total cost repair. Kemudian untuk yang warna merah itu total cost maintenance. Nah, dilihat dari perhitungan yang tadi, yang paling efektif menurut atau yang diharapkan oleh PT Mayora itu, kalau dilihat dari penjadwalan preventive maintenance itu yang paling murah alternatifnya itu adalah biaya yang ada pada periode ke-13 itu sebesar Rp7.571.631 dan untuk biaya repair maintenance-nya itu sebesar Rp3.299.092. Dengan untuk total cost repair-nya itu Rp3.299.092 itu diperoleh dari tadi perhitungan si distribusi Weibull itu diperoleh dari rata-rata kumulatif dikalikan dengan cost repair yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Besar saya review lagi ya, 0,035302 itu rata-rata kumulatifnya dikalikan dengan cost repair-nya 93 juta sekian, tadi ketemu 3 juta. Terus sedikit penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perbandingan biaya repair maintenance dan preventive maintenance jika dilihat dari grafik di atas memiliki perbedaan yang signifikan. Garis yang berwarna abu-abu adalah total harga dari preventive maintenance. Total harga ini diperoleh dari jumlah biaya repair, yaitu garis yang berwarna biru. Sedangkan maintenance, yaitu garis yang berwarna merah. Sedangkan warna kuning melambangkan biaya perbaikan yang diperkirakan. Jika dilihat dari grafik di atas, untuk biaya perawatan yang diperkirakan berada di garis paling atas dibandingkan dengan biaya perbaikan yang diperkirakan. Sehingga kesimpulan dari grafik ini adalah perbaikan yang diperkirakan yang paling murah. Distribusi yang digunakan untuk waktu antar kerusakan pada mesin multipacking 023 di PT Mayora Indah Tbk Divisi Biskuit Jayanti selama periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 3 Januari 2017 adalah perhitungan dengan menggunakan pola distribusi Weibull. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas berkelanjutan. Alasan memilih distribusi Weibull karena distribusi ini yang paling sering digunakan untuk data waktu kerusakan dalam menganalisis ukuran keandalan atau reliability. Alasannya, pertama, biaya maintenance yang paling murah untuk direkomendasikan, yaitu biaya repair maintenance karena biayanya sebesar Rp3.299.092. Yang kedua, untuk preventive maintenance sebesar Rp7.571.631 untuk periode ke-13. Dengan kata lain, preventif yang dilakukan sebanyak 13 minggu sekali. Halo, saya Nuzulia. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat dijadikan rekomendasi yang paling baik untuk mesin multipacking 023 di PT Mayora Indah Tbk Divisi Biskuit Jayanti adalah repair maintenance. Karena total maintenance ini paling murah bila dibandingkan dengan total biaya preventive maintenance yang lain. Agar lebih mudah memahami dan lebih jelas, maka dibuat grafik perbandingan antara preventive maintenance, repair maintenance, dan total biaya maintenance seperti grafik berikut ini. Sehingga dalam menjaga keandalan mesin harus dilakukan maintenance yang memperhatikan biaya yang paling murah juga. Kegiatan penjadwalan maintenance mesin dilakukan agar menjaga dan memelihara keandalan mesin ketika beroperasi, sehingga dapat meminimalisir breakdown mesin yang dapat merugikan perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.